terang bro. Lampu gelapnya nih. Rai hitam tambah gelap aja nih. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyari posisi. Nah, ngapa mati? Ya Allah. Kata sinyal. Tidak kok, cek ini ya. Masuk ke sini ya. Kepencet kok usah. Oh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astaga. Oke. Jadi sore ini pukul 2:44 ya. Ini mobil udah lama nggak jalan, kurang lebih dari bulan puasa kemarin, pertengahan puasa nggak pernah dihidup-hidupin, eh, nggak pernah dipanasin juga. Jadi hari ini kita mempersiapkan untuk mudik nih, karena lebaran kemarin kita nggak bisa mudik. Jadi akhirnya pada kesempatan hari ini insya Allah selamat sampai tujuan. Kita akan melakukan mudik bersama Tommy dan Rapel nanti. Eh, jadi mudiknya kita ini ada tujuan tertentu, dan untuk persiapan di mobil ini kita sedikit review apa saja yang mesti disiapkan untuk melakukan mudik nih. Apa saja yang mesti kita cek untuk melakukan keberangkatan mudik di mobil tua seperti ini ya. Oke, yang pertama kita cek oli. Ya kan? Apakah olinya masih layak atau tidak untuk dilakukan perjalanan jauh? Karena dari Palembang ke Bengkulu itu juga lumayan loh, itu 12 jam kalau nggak salah. Itu kalau perjalanan normal 12 jam. Dari Palembang sampai ke Bengkulunya Bengkulu Utara, karena kita asli di sana. Mungkin ada sahabat-sahabat penonton kita yang asli Bengkulu, say hi dan jawab berkomentar lah di dalam kolom komentar. Agak tersendat, nah ini terselit lidah namanya nih. Jadi bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui di vlog kali ini, live streaming ya nih. Yang pertama yaitu oli yang mesti kita cek, karena mobilnya mobil tua. Yang kedua ya, ini radiator. Ini mesti kita perhatiin juga. Nih radiator, kita pakai air coolant mas bro. Yes, agak sombong dikit nih, astagfirullahaladzim. Tidak boleh sombong, dimarah oleh Allah. Jadi setidaknya air coolant juga kan murah. Air coolant atau juga air biasa yang kita siapkan juga nggak masalah sih. Oke. Nah, yang ketiga nih, kita harus cek di pengapian apakah kabel-kabel businya ini kencang semua atau tidak. Nah, kebetulan ini udah kita perbaiki ya, udah kita perbaiki dan kita mengganti baru kepala businya ini dari coil, karena ya kemarin sih sempat bermasalah di brebeb-brebeb mobil ini gitu. Terus busi ya, namanya juga mobil tua. Terus pengapian nih, pengapian kayak sen, lampu-lampu, karena kita juga melakukan perjalanan malam ya. Itu mesti kita perhatiin dan kita jangan sampai lalai, karena nanti takutnya kita nyerpisnya di jalan atau di hutan kan nggak seru gitu. Coba ambil kuncinya tuh, kunci. Terus ntar ya kita siapin bentar. Oke, selanjutnya ini yang paling penting dan yang paling berbahaya ini, kaki-kaki ya, rem yang paling utama. Kalian cek remnya itu bermasalah atau tidak, anginan atau tidak, karena mobil tua seperti ini apalagi udah lama jongkok seperti ini, biasanya remnya suka lengket kan. Terus remnya juga suka blong gitu kan ya, remnya suka blong. Kalian mesti harus perhatiin juga di bagian rem kaki kopling itu, tali komplingnya masih layak atau tidak untuk diperjalankan. Matikan dulu titnya, hidup sendiri tuh. Woi, sakin. Di sini, background.
Background apa apa namanya itu itu ya untuk kaki-kaki mesti kita perhatiin juga. eh Termasuk kaki-kaki juga nih untuk di kelahar roda itu mesti kita perhatiin juga pas kita melakukan pemberangkatan jauh. Terus bannya, ini bannya termasuk udah gundul, tapi saya yakin insya Allah nyampe karena mau menggantinya juga. Belum cukup uang, nanti pas pulang dari Bengkulu insya Allah cukup uangnya. Terus yang belum saya sebutin di sini tadi, air wiper ya, air wiper, terus minyak rem masih cukup atau tidak, minyak kopling masih cukup atau tidak. Bagi yang berpower steering, cek minyak power steering, tapi mobil ini belum power steering. Oke, kita coba panasin dulu. Ini nggak udah lama nggak dipanasin. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, maju maju masuk gigi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wih, nah ini amper panas, masih aktif, masih bermain semua, masih berfungsi semua. eh, Speedometer, ya kan? Ya namanya juga mobil tua seperti ini, yang penting nyaman dibawa jalan jauh. Ya. Oke, selebihnya itu insya Allah perjalanan kita nyampe, kita cek lampunya dulu. Oke, klakson tom, klakson kayaknya mati nih. Nah, agak di rimbo ada babi lewat. Klakson kayaknya goyang main. Goyang nggak? Coba, coba. Udah hidup ya? Klakson, lepas kan? Nah, coba. Nah, mantap. Cip, tambungnya dikit. Ini kunci tuh. Oh ya, untuk pambel-pambel juga mesti kita perhatiin ya, karena mobil tua seperti ini kita harus lebih detail untuk memperhatikan barang-barang seperti ini. Ini lampunya hidup. Kita coba hidupin sennya. Sen. Nah, sennya hidup. Oke. Oke, AC kalau diperlukan, insya Allah masih hidup. Wih, langsung mati berat bro. Matiin dulu lah. Oke, selanjutnya untuk wiper hujan kita mesti cek juga nih, karena nanti pas di perjalanan hujan. Nah, ini mobil yang pernah kita pelok ya, yang pernah kita dapatkan kemarin kurang lebih 2 bulan yang lalu, atau 3 bulan yang lalu lah ya, 3 bulan yang lalu. Memang niat saya untuk di mobil ini diperbagusin, terus untuk mau dipakai sendiri, untuk bisa pulang ke Bengkulu kan lumayan juga ini mobil bisa satu keluarga muatnya nih. Ini kan. Ketimbang Mazda kemarin cuman ada 2 baris. Nah, sedangkan ini Kijang bagian belakangnya masih muat 2 orang. Jadi sehingga memperbanyak penumpang aja. Cuman untuk di Mazda kemarin lumayan nyesel juga sih buat dijual, karena kemarin kebetulan butuh uang, lagi krisis ekonomi ya terpaksa dijual. Saya rasa teman-teman juga ngerasain krisis ekonomi sebelum lebaran kemarin ya. Oke, ini tes klakson. Hmm, 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 hmm. Jadi nanti ini buat pengumuman juga nih ya, buat pengumuman juga.
Jadi nanti malam kita akan berangkat, insya Allah kalau nggak ada halangan. Bengkel di sini, di hutan, di rumah ini kita tutup dulu. Dan bengkel di Sabta Marga juga kita tutup dulu. Itu minimal 1 minggu paling lama, tapi paling cepat 4 hari kita udah pulang ke sini lagi. Oke, sekian untuk vlog ini, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat Sans Motor ya. Jangan dibully apa ada dalam perbicaraan kita ada yang salah, tapi mohon disarankan, dikritik nggak bermasalah asal kritiknya mendidik. Oke, terima kasih untuk vlog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hindari narkoba, jauh hujatan, lakukan kegiatan yang positif.